akhirnya bisa puncaknya santai ngobrol-ngobrol. Wah, ini bareng sama temen baru ya. Nah, ini untuk konten kelas Komdev, jadi kita kenalan sama Komdev. Setelah ini konten baru, ya nanti bisa kenalan, kemudian nanti ditugaskan di mana, kemudian apa sih kesibukannya setelah menjadi Komdev baru, atau mungkin cerita sebelum jadi Komdev. Biar teman-teman di sini juga tahu bahwa kalau kita sebagai Komdev itu banyak hal yang dilakukan, tapi kalau versinya berbeda-beda itu yang menarik. Jadi kita coba segmen baru di kelas Komdev buat sharing-sharing ataupun ngobrol berkaitan dengan perkomdepan perkomdepan sambil ngopi-ngopi santai ya. Jadi kita kenalan dulu sama teman sebelah kita ini. Oke. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa ini? Dengan siapa yang kenal? Priyadi. Bisa dipanggil siapa biasa? Panggilnya ya Opik aja lah. Opik. Siap. Saya aslinya dari Sumedang. Terus udah kemana aja sebelum ke Sumedang, atau mungkin dari Sumedang bisa diceritakan runutnya dari awalnya seperti sebelum bergabung jadi Komdev. Awalnya pertama itu sebenarnya bukan di divisi Komdev. Pertamanya di divisi IT. Berapa tahun itu? Selama 6 tahun di Jawa Tengah. Berarti ini baru ya sebulan terakhir inilah saya bisa menikmati suasana Jawa Barat. Bisa pulang tiap minggu selama 6 tahun. Gara-gara Komdev ya? Gara-gara Komdev sih. Emang rezeki sih. Kalau dulu di MIS-nya udah di cabang mana aja kelilingnya, apa memang di Jawa Tengah terus? Untuk Jawa Tengahnya yang masih sekitaran Banyumasan, Purbalingga, Rawalo, Cilacap, ya muter-muter situ aja selama 6 tahun. Terakhir sebelum Komdev ya intinya hampir mirip-mirip lah, urusannya sama kota juga, jadi asisten manajer ya. Kalau asistennya udah berapa? kurang lebih ya setahun setengah lah. Lumayan ya. Lumayan Di Jawa Tengah juga? Jawa Tengah. Itu udah Ketemunya ya orang-orang Sunda juga. orang-orang Sunda juga. Di sini apalagi makin banyak. Iya. Itu jadi sedikit perkenalannya Mas Opik ya, kalau disapa biasanya kalau teman-teman itu di cabang dikenalnya Mas Opik daripada Opiknya. Masih dari Sumedang ya, jadi pertama kali juga kita coba ajak ngobrol, karena dulu pernah ngajak ngobrol tapi nggak kerekam gitu, nggak ketangkep kamera karena rame gitu. Nah ini momen buat kita pengen tahu lah, kenal sama teman-teman Komdev. Ini di puncak ya, agak dingin jadi cocok sih. iya. Ngopi ngobrol. Terus kenapa sih divisinya milihnya di Komdev, kenapa enggak divisi yang di operasional, kan lebih menantang gitu, atau punya alasan lain atau cerita di balik tiba-tiba kok jadi Komdev gitu? Ya secara job yang menarik sih dibandingkan kita ada di lembaga keuangan. Tapi di sisi lain ternyata di lembaga keuangan, karena emang dari lembaganya juga emang mengutamakan pelayanan, jadi kayaknya bukan hal yang biasa gitu, nggak umum gitu ya? Nggak umum gitu. Sekedar tahunya kan kalau finance ya tarik menarik lah gitu. Ternyata di dalamnya ada sosok gitu, ada sosok Komdev yang jadi ngisi puzzle kosong lah di suatu lembaga keuangan sebagai pelengkap di satu perusahaan lah gitu. Nah, divisi ini juga kan
enggaknya jadi impact lebihnya kan ke lembaga juga dengan hadirnya Komdek. Jadi anggota merasa punya wadah baru lah buat mereka. Yang biasanya cuma dari petugas lapangan hanya narik, gitu, hanya sebatas salam tarik tutup ternyata Salam tarik tutup. salam tarik tutup ternyata adanya kita tuh bisa ngisi slot itu gitu. Ada perbedaan. Ya, ada materi yang harus disampaikan, ada edukasi walaupun itu sering terjadi di anggota atau di masyarakat, tapi kadang ya emang butuh diingatkan sih gitu, butuh sosok pengingat itu. Jadi ada seseorang nggak bisa diwakilin sama staf lapang ya. Iya. Ataupun sekelas manajer pun mungkin visinya atau mungkin motivasinya udah beda lagi ya. Iya. Kita urusannya udah bukan bisnis lagi gitu mikirnya kalau masalahnya manusia sosial gitu. Jadi merasa ya ngobrolnya lebih enak gitu karena nggak ngomongin masalah uang. Kita juga nggak kebeban misal uangnya salah. Jadi itu juga alasannya. Saya juga sama sebenarnya kalau awal gitu ketertarikannya sih lebih bisa jalan-jalan ya kayak gini jalan-jalan di mana kita bisa ketemu orang yang nggak kita kenal, kemudian kita ngasih edukasi, harapannya bisa kena gitu bidang dibandingkan kalau kita datang ke suatu tempat yang kita tahu terus orang itu kenal kita, ya kita sering diejak mungkin alah kamu ya kayak gitu kan, jadi kesannya alah kamu biasa aja pas sering ketemu tiba-tiba alah ngapain sih nah jadi itu ada perbedaan. Jadi kalau saya sih lebih yang pertama itu ya hampir sama gitu, yang kedua mungkin bisa mengedukasi. Jadi sisi yang kita nggak bisa lakukan di lingkungan kita bisa kita lakukan sebagai komunitas ya. Kalau Mas Sofi sendiri itu perjalannya dari MAS terus kemudian Asmen terus kemudian itu jedanya atau mungkin ada cerita menarik nggak masa proses jedanya itu dari MAS kemudian Asmen dan juga Komdek itu, apakah ada jalan mulus saja ya waktu tesnya atau mungkin ada cerita menariknya nggak dari situ? Sebenarnya sih ya terjal juga sih karena di wilayah orang gitu dengan orang-orang bukan misalnya satu ras lah. Pas pertama dulu mau jadi tes ya, mungkin dari tes lah, tes pas mau naik jadi asmen aja asisten gitu ya cukup sulit sampai harus 3 kali tes. Waduh. Kenapa nggak berhenti gitu masih? Iya, karena yang pertama ya saya kerja jauh, kalau cuma posisi di itu aja kayaknya nggak menantang. Iya, nggak worth it lah gitu. Nggak ada profitnya gitu. Selama 6 tahun kalau masih duduk di situ aja kayaknya nggak ada pengalaman lain. Hanya duduk di belakang layar, di belakang komputer. Yang pertama ya emang karena masih rekomendasi. Yang kedua biasanya penolakan lah dari pihak atasan yang mungkin menurut mereka kinerja saya di posisi tersebut belum maksimal, tapi minta dibuktikan saat itu. Dan yang di tes ketiga itu benar-benar pure nggak ada pertanyaan masalah pekerjaan. Pas interview cuman ditanya siap ditempatkan di mana aja. Ya itu aja. Pas tes ketiga emang benar-benar itu kayak udah lampu hijau lah. Pas masuk ke ruangan tuh nggak ditanya aneh-aneh, cukup ditanya gimana kabar gitu. Langsung to the point. Langsung to the point. Kalau gagal jangan bisa salah gitu ya. Coba lagi. Biasa sih. Tes udah apa-apa udah pernah HRD apa gitu udah biasa. Kalau dari sisi keluarga gimana? Sisi keluarga ya disebut berat juga enggak sih karena udah terbiasa juga karena emang pulangnya juga diatur enggak sampai 1 bulan sekali juga, kadang 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Apalagi udah rumah tangga ya pastinya itu yang kejaran buat pulangnya lebih semangat. Yang udah punya anak.
kalau waktu tes itu sampai ngalahin berapa kan dengar waktu itu banyak yang masukin ya. Nah, waktu tes itu udah ngalahin berapa orang atau mungkin lewati, terus ada pertanyaan yang cukup berat selain harus dipindah tugas jauh kayak gitu? Selama itu sih cuman ya pertanyaannya hanya sekitar job desk normal aja sih. Kalau ketika pertama jadi asmen ngapain itu jawaban-jawaban umum lah gitu. Kalau di Komdemnya langsung ada nggak yang pertanyaan sulit atau yang harus tiba-tiba kita harus ya berpikir keras gitu harus? Ya pastinya karena kan emang stigma Komdem itu di lembaga keuangan kan emang sedikit miring lah, karena nggak ada impact ke masalah uangnya gitu, walaupun sebenarnya besar gitu di belakangnya gitu. Tapi kan di kalangan anak-anak atau di cabang kalangan ya ujung tombaknya kan nggak paham soal itu, nggak pengen tahu lah, nggak pengen tahu, walaupun dikasih tahu ya emang nggak mau nerima gitu, karena emang pemahaman kita emang berbeda tuh. Ketika udah terjun ke dunia Komdem, obrolannya kurang masuk, didengerin tapi mungkin nggak sampai meresap lah. Jadi memang betul ya stigma di Komdem itu masih kental, jadi memang perlu sosok Komdemnya itu yang harus memang berani ngomong, berani mengutarakan minimal gagasannya lah, walaupun gagasannya itu masih dianggap tuh sepele di saat itu waktu ngomong, belum dianggap serius, tapi mungkin di kedepannya bagus ya, tapi kita nggak ada yang tahu. Jadi stigma itu agak susah. Jadi kalau teman-teman mungkin yang nonton juga merasa jadi Komdem itu susah ya, tergantung minatnya juga, tergantung orangnya juga kan ya. Terus ini udah berapa bulan jalan, udah Komdem nih, walaupun masih ibaratnya training gitu kan, dan akan mau ditugaskan lumayan jauh nih, nggak lumayan lagi nih, jauh dari ujung ini. Gimana perasaannya atau pendapatnya yang mungkin kita nggak tahu ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang akan mau jadi Komdem atau mungkin yang masih jadi Komdem juga, ada nggak? Yang pertama sih ketika dengar lulus aja kan udah seneng, tinggal nunggu penempatan. Deg-degan nggak? Deg-degan banget, lulusnya udah seneng banget, keluarga udah seneng, ternyata pas keluar SK-nya ke Aceh, saya posisi tempat tinggal di Sumedang. Ya, disebut berat, tapi kan memang udah komitmen sama keluarga juga ya, gimana emang tugas. Respon keluarga gimana? Kalau respon keluarga ya pastinya sedih. Sedihnya bukan sedih karena lain-lain lah, karena emang jarak dan intens ketemunya, berarti ya dalam setahun mungkin cuman bisa 2 kali, 6 bulan sekali, walaupun bisa 1 tahun sekali kan nggak tahu gitu. Walaupun bisa ya karena kan masalah lain-lainnya untuk kita bisa pulang kayak training kayak gitu kan nggak ada jadwal. Tiba-tiba kalau ada training kayak gini wah bisa pulang. Iya jadi ini apa ya, jadi alasan motivasi pertama bisa jalan-jalan, tapi ada sisi yang kadang kita meninggalkan ego kita, ada keluarga yang harus kita kasih nafkahi lah bahasanya ya, nafkahi, dan kita nggak bisa terus-terusan offline atau offline online gitu ya, maksud kita hanya telepon itu kurang gitu, masih kurang. Jadi ya itu jadi tantangan tersendiri teman-teman Komdem, beratnya di situ ya. Jadi kalau teman-teman merasa Komdem bilangnya enak, ya enak itu persepsinya sendiri ya, nggak bisa dipukul rata. Enak ya karena mungkin bisa dijalani, jalan terus. Mungkin ada yang stuck kemudian berhenti di tengah ya karena ada alasan yang lain, itu udah pribadi masing-masing. Terus ada nggak hal yang setelah jalan ini bareng-bareng kemarin dari cabang, kemudian kita ketemu sama anggota, ngerasain job desk-nya yang berbeda dengan MAS atau asmen, menyikapinya gimana? Apa ini sih bisa nih, bisa lah gampang, atau mungkin punya pendapat lain? Secara
job ya mungkin yang paling deket ya sama Asmen sih, karena kan Asmen ya kerjanya emang muter-muter di lapangan ketemu anggota, ngasih pengarahan, ngejelasin aturan cara bayar dan gimana lah pengajuan dan pencarian. Untuk masalah komunikasi sih nggak ada kendala sebenarnya, cuman di masalah materi aja karena kan asupan ke otaknya baru nih gitu. Kita harus belajar tentang kewirausahaan yang biasanya cuman motivasi secara instan lah gitu, cuman keuangan aja gitu. Cuman dihususkan untuk ibu uangnya ini dipakai ini ya gitu, nanti dicek. Nah, sekarang kan urusannya punya kayak gitu lagi, tapi gimana caranya kita ngasih solusi lebih dari itu ya, lebih daripada itu kita bisa nampung lah permasalahan anggota dan kita bisa cari jalan keluar. Kan Komdet juga nggak saya doang gitu. Maksudnya kalau saya pusing ya bisa tanya ke teman-teman yang lain yang punya pengalaman. Emang nggak sedikit gitu ya, banyak yang udah lama, banyak yang pengalamannya mungkin di bidang kesehatan, ada yang di bidang kewirausahaan. Dan ketika saya ada kesulitan di suatu materi ya pastinya lebih gampang lah. Tapi mungkin ada kedepannya bisa ada modul atau mungkin apa ya, media belajarnya itu sesuai dengan kondisi di lapang gitu ya. Itu ya harapannya. Jadi teman-teman, karena kita kan pengalamannya kan ya hanya berdasarkan yang tahun-tahun berikut, tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin kakak-kakak kita atau yang mungkin dulu, yang lebih dulu sama kita yang hanya curi-curi ilmu sedikit-sedikit terus kita praktekkan. Jadi tantangannya juga banyak, selain jauh sama keluarga, kemudian tantangannya kita harus mau belajar hal yang baru, nggak mau cepet puas lah gitu ya. Jadi kalau Mas Opik sendiri, harapan kedepannya dari Komdetnya itu kita harus seperti apa sih, atau mungkin ada saran-saran mungkin yang pengen jadi Komdet tapi masih terkendala nggak tahu apa gitu, mungkin bisa kasih sedikit motivasi lah, boleh lah di sini. Ya intinya sih kita kan kerja di community development, berarti kan gimana caranya mengembangkan komunitas. Tapi kalau diri kita yang nggak mau berkembang ya gimana kita mau ngembangin orang gitu. Jadi sendiri aja istilahnya struggle di situ aja. Intinya ya banyak belajar, banyak bikin inisiatif sendiri. Tapi ya jangan langsung dimakan gitu, di-sharingin dulu, dicoba dulu baru kita rekomendasiin gitu, ada terima apa enggak seperti ini. Karena kalau hanya textbook atau ngikutin flip chart ataupun materi-materi yang udah ada ya pastinya ilmunya itu aja. Nah, itu monoton. Terus materi kewirausahaan ada, tapi kan nggak mencakup semuanya. Kita bisa cari celah lain. Bisa aja nanti apa yang kita biasa baca, apa yang kita bisa terapin, ternyata bisa jadi modul di lembaga, kan itu jadi kebanggaan juga buat kita. Untuk nggak bisa kaku ya. Iya gitu. Terus kalau untuk yang lain yang mau di posisi Komdet ya dipikirin matang-matang lah, soalnya ya disebut gampang ya ada seleksinya juga gitu. Dan harus ngalahin banyak orang juga, tapi cuman bukan hanya sebatas teman-teman bisa ngomong aja gitu. Kalau ngomong doang di karang-karang saya juga bisa gitu. Nggak ada pertanggungjawabannya, malah repot ya. Retorika sih bisa aja saya, tapi kan benar-benar apa yang diomongin itu harus dijalankan ke depannya. Kalau teman-teman mau dari psikolog ya sangat terbuka gitu. Teman-teman yang mau mengembangkan diri lalu mengembangkan komunitas. Jadi intinya mengembangkan diri, komunitas, dan juga adaptasi gitu ya. Kita nggak tahu nanti wilayah yang tempat itu seperti apa, kita nggak tahu. Karena udah lama di satu titik, mungkin udah bosen nih ya, muternya gitu-gitu aja. Mungkin nanti di tempat yang lain jadi suasana yang berbeda, jadi apa ya, pengembangannya jadi lebih meningkat. Yang menjadi maksudnya. Jadi itu cerita singkat-singkatnya ya. Ngobrol-ngobrolnya sambil ngopi-ngopi ya. Ya karena ini konten pertama gitu ya, harapannya nanti di teman-teman yang lain bisa konten
selesai. Terima kasih. Berapa menit? 20 lumayan. Kalau ngidul